silakan. Selamat malam Bu Ria. Selamat malam Pak Wahyu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, baik-baik saja seperti yang Pak Wahyu lihat, tapi ya gitulah di sekolah ada saja yang tidak mengenakan gitu, yang beda gitu Pak Wahyu. Beda bagaimana Bu? Apa yang beda? Gurunya kan? Kalau gurunya kan tetap saya. Jadi yang beda itu siswa Pak Wahyu. Ini curhat sedikit. Jadi siswa saya itu yang tadinya itu sangat berprestasi, proaktif, kemudian sangat sinergi dengan teman-temannya, baiklah dalam pembelajaran. Ini kayak beberapa pekan terakhir ini kayak mengalami perubahan seperti itu Pak Wahyu. Jadi saya kayak anggap ini ada apa ya kira-kira dia ya seperti itu. Oh, berarti ada siswanya Bu Ri yang something how itu dia berubah ya. Tadi apa motivasinya berkurang atau kata Bu Ri itu ada demotivasi ya. Motivasinya dalam pembelajaran itu berubah begitu. Kemudian ada perubahan tingkah laku juga dan itu yang membuat Bu Ri tanda tanya. Benar Pak Wahyu. Oke, nanti saya akan berangkat dari pernyataan dari Bu Ri itu ya. Nanti kita akan identifikasi satu-satu. Jadi kali ini ya, pada saat malam hari ini kita berbincang di sini itu akan untuk mengidentifikasi satu-satu apa yang Ibu Ri rasakan atau problema apa saja yang dihadapi ya. Jadi semoganya nanti selama perbincangan ini ke depan bisa menemukan solusi yang baik bagaimana untuk Bu Ri untuk kedepannya. Untuk Ya, tujuan yang Pak Wahyu. Bu Ri harapkan dari perbincangan malam hari ini itu apa? Oh, yang jelas karena saya punya permasalahan di sekolah ya menyangkut peserta didik. Jadi tujuan saya sharing dengan Pak Wahyu ini saya ingin mencari solusi bagaimana kira-kira supaya ada perubahan yang signifikan menyangkut peserta didik saya ini di sekolah gitu. Karena memang berbeda sekali Pak Wahyu. Dia yang dulu dengan yang sekarang itu sangat berbeda. Jadi saya ingin tercerahkan, kemudian kira-kira apa saja yang kira-kira bisa saya lakukan seperti itu. Ya mencari jalan keluar untuk masalah ini Pak Wahyu. Oke, berarti menemukan jalan keluar, solusi bagaimana siswa yang tadi Bu Ri katakan tadi berubah, demotivasi itu ya. Jadi nanti Bu Ri bisa Iya, tercerahkan dan bisa menemukan solusinya dan semoga harapannya siswa yang tadi itu bisa kembali seperti yang Bu Ri inginkan gitu ya. Menjadi motivasi belajarnya dan ya, antusiasme belajarnya itu lebih baik begitu ya Bu Ri ya. ya, benar sekali Pak Wahyu seperti Oke, itu. selanjutnya adalah ukuran keberhasilannya. Ukuran keberhasilan setelah kita melakukan perbincangan ini itu apa? Oke. Jadi kalau ukuran keberhasilan, kalau kita kan guru kan ada asesmen-asesmen, ada kaji kisi-kisi penilaian seperti itu. Jadi yang jelas karena prestasi dia menurun, jadi ukuran keberhasilan yang saya gunakan berarti prestasinya juga dia harus stabil lagi Pak Wahyu. Dia punya KKM itu meningkat, kemudian perilaku keterampilannya, kemudian kembali lagi menjadi yang dulu. Jadi secara garis besar akan ada peningkatan perilaku baik itu akademi dan non akademik seperti yang telah dia lakukan atau telah dia jalani seperti biasa, seperti waktu itu Pak Wahyu. Oke, Itu ukuran keberhasilan. siap. Berarti ukuran keberhasilannya adalah siswa itu dari sisi akademik dan non akademik prestasinya ya, dari sikap, kemudian ya prestasi di kelas, cara belajarnya itu bisa kembali lagi yang diinginkan dulu bahwa siswa itu berprestasi ya, baik di Ya, dalam sekolah maupun di luar sekolah begitu. Oke, ya, jadi benar Pak. tadi sudah diidentifikasi masalah-masalah atau kendala yang dihadapi oleh Guri itu ya. Nah, sekarang saya mau tanya, kira-kira kekuatan apa yang ada di dalam Guri ini yang bisa menemukan atau memecahkan permasalahan yang Guri rasakan atau yang sedang dialami saat ini? Oke.
Karena saya itu adalah guru yang mudah dekat dengan peserta didik saya, jadi itu merupakan satu power buat saya dan saya juga mudah menjalin hubungan yang baik dengan mereka. Kemudian saya mudah mudah juga, membawa diri saya untuk menjadi teman, teman baik mereka. Kemudian saya adalah guru juga yang, asik dalam kegiatan belajar mengajar, yang membuat kegiatan belajar mengajar itu tidak monoton. Jadi kekuatan-kekuatan inilah yang saya gunakan untuk menggali dan juga untuk membawa dia kembali lagi ke siswa yang dulu yang saya kenal, yang aktif, yang proaktif, demikian. Oke, jadi, personal dari Buri sendiri ya yang ditonjolkan, untuk, pendekatan personal dengan, siswa ya. Kemudian selain itu Iya, tadi, positifnya adalah melakukan pembelajaran yang menarik, kemudian pembawaan diri ya tadi pendekatannya, selain itu ya, ya menghadirkan dalam kelas sehingga siswa itu senang dulu dengan Buri sehingga bisa terbuka, bisa berbicara, iya, face to face iya, itu mudah, tidak ada yang terbebani begitu ya, Buri ya? Sangat luar biasa dan positif sekali jawabannya, Buri, itu sudah bekal ya, itu adalah, kaliber yang kalau saya bahasa saya itu sudah kaliber yang berbobot untuk bisa, menemukan pintu celah untuk, membongkar masalah yang ada di hadapan Buri ini. Oke, yang kedua, iya. selain potensi-potensi yang tadi sudah ada di dalam Buri, itu hambatan atau halangan apa yang, sekiranya nanti akan menghambat tujuan dari untuk mencapai solusi yang Buri inginkan? Kalau untuk gangguan dan hambatan ya Pak Wahyu, ke depannya mungkin, dari internalnya dia, saya bagi internal dengan eksternal. Kalau yang untuk internalnya kayak, sudah keputusan atau sudah pola didikan keluarga ya seperti itu, entah mungkin dia punya masalah di dalam internal keluarganya, seperti itu. Itu yang di luar eee daripada saya punya kekuasaan lah Pak Wahyu, seperti itu. Kemudian dari dia sendiri ya Pak Wahyu, dia bisa nggak, kembali lagi nggak, dia mau berubah untuk menjadi lebih baik lagi ke depan. Karena kalau dia terus-terusan ada di fase seperti ini, jelas, ya kita sebagai guru prihatin dan saya juga kurang bisa, menjamin dia seperti apa ke depan gitu. Karena memang yang dulu itu dia begitu survive, begitu kerja keras, dia begitu disiplin, seperti itu. Kemudian, yang eksternalnya, yaitu gangguan-gangguan dari teman-temannya mungkin ya, Pak Wahyu, itu juga, harus saya identifikasi dan menurut saya itu juga sebuah gangguan ya. Mungkin ya Pak Wahyu, dalam pergaulan dia, dia menemukan teman yang salah, dia menemukan teman yang kurang tepat, sehingga ada perubahan perilaku di situ. Pada saat mungkin ada masalah di keluarganya, kemudian dia dapat teman yang lebih nyaman, yang membuat dia, lebih-lebih lagi menyukai lingkungan yang baru, tetapi dia lupa kalau dia kehilangan jati diri di situ. Karena dia menemukan jati diri yang baru yang menurut saya, eee, kurang baik, seperti itu. Karena dampaknya di sekolah, dia sangat mengalami kemunduran. Demikian Pak Wahyu. Oke, baik. Jadi, saya langsung garis bawahi tadi ada faktor internal dan eksternal ya, yang nanti akan Buri gali ya. Jadi internalnya itu di dalam keluarganya, kemudian kalau eksternalnya tadi adalah faktor lingkungan atau, circle-nya dia kalau bahasa zaman sekarang orang ya, anak-anak zaman now bilangnya Iya, itu circle-nya itu iya, ya, persahabatannya dia itu akan seperti apa. Ya jangan sampai persahabatan toksik atau, dalam, aspar atau ya sekarang kan masa puber di SMA itu ya, itu juga bisa membuat iya. salah satu apa yang dialami oleh siswa ini ya. Nah tadi sudah mantap sekali ya, sudah Ibu Riana sudah bisa mengidentifikasi kekurangan atau gangguan dan serta kelebihan yang ada di dalam duri ini untuk bisa mencapai tujuan serta menemukan solusi. Eh, Sekarang adalah terkait rencana aksinya. Jadi sudah tadi ada beberapa yang sudah disampaikan, sekarang rencana aksi atau tindakan yang Ibu Ri akan lakukan itu apa? Oke Pak Wahyu, berdasarkan identifikasi masalah, kemudian, saya mencoba mencarikan
aksi nyata berdasarkan keinginan untuk saya merubah peserta didik saya untuk ke arah yang lebih baik, yaitu yang pertama saya mengadakan pendekatan, Pak Wahyu. Jadi saya pendekatan dulu ke dia dengan cara saya nggak bisa langsung bicara kenapa kamu berubah, nggak mungkin. Saya pakai narasi-narasi dulu yang membuat dia nyaman, kemudian baru kita ke topik pembahasannya. Dan selain itu rencana aksi saya juga saya mendekati teman baiknya, saya mencari informasi di situ, Pak Wahyu, yang mana mengapa peserta didik saya ini mengalami perubahan perilaku di sekolah. Dan perubahan perilaku ini mengarah kepada yang kurang baik seperti itu. Dan saya juga lebih akan memperhatikan dia perkembangannya dalam sosialnya dia, kemudian dalam kegiatan belajar mengajar, karena kebetulan dia adalah anak wali ya. Kemudian saya juga berdiskusi dengan rekan sejawat, yang mana saya mau melihat bagaimana dia dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, yang bukan hanya saya saja di mata pelajaran biologi, tetapi saya lihat di mata pelajaran lain. Apakah mengalami kemunduran, ataukah mengalami kemajuan, ataukah seperti apa? Dan yang terakhir, rencana aksi nyata saya coba mau home visit Pak Wahyu. Jadi saya mau bertemu dengan orang tuanya. Kalau dalam 1-2 minggu ini saya kurang mendapatkan informasi yang jelas dan dia belum mengalami perubahan dengan beberapa pendekatan yang saya lakukan, kayaknya saya harus home visit Pak Wahyu, gitu. Oke, mantap sekali Bu. Tadi sudah dijelaskan rencana aksinya yang pertama tadi melakukan pendekatan ya dengan bahasa yang enak, kemudian sehingga membuat dia nyaman dulu ya. Jadi bisa bertukar pikiran atau curhat dengan guru itu lebih nyaman. Kemudian tadi dilihat juga tentang nilai akademiknya dengan guru-guru serta teman-temannya ditanya bagaimana ya. Dan terakhir adalah disampaikan home visit yang nanti akan ibu ke rumah ingin tahu orang tuanya latar belakangnya bagaimana ya, itu sudah bagus. Nah sekarang skala prioritasnya apa? Oke, kalau skala prioritasnya kan yang jelas saya ingin dia menjadi siswa saya yang dulu sejatinya dia lebih baik daripada yang sekarang. Ya jelas skala prioritasnya dia kembali mencetak prestasi seperti dulu, tetapi kembali lagi kita nggak bisa pungkiri faktor internal ya. Kalau dia nggak happy atau kalau dia nggak bahagia menjalani segala rutinitas, pasti hasilnya nggak maksimal. Jadi untuk prioritas pertama itu dia dulu, membuat dia nyaman dulu. Apa yang membuat dia nyaman ke sekolah, apa yang membuat dia tidak nyaman ke sekolah itu dulu saya zoom untuk perihal itu. Kemudian saya juga melihat prioritas bagaimana dia rencana-rencana ke depan seperti itu. Dan yang jelas ada perubahan perilaku yang dia kerjakan di sekolah maupun secara lebih luas lagi di luar sekolah, Pak Wahyu. Oke, baik. Demikian. Jadi ada perubahan perilaku di dalam kelas, di sekolah maupun di lingkungan rumahnya Ya. tadi ya. Mantap sekali. Jadi tadi kita sudah membacakan berbicara tentang tujuan ya, identifikasi, rencana aksi dan hingga prioritas. Nah ini kita adalah melakukan berbicara ini dengan alur tirta. Jadi sekarang tanya itu adalah tanggung jawab ya. Jadi untuk tanggung jawabnya ke depan dalam membuat rencana aksi hingga memunculkan solusi ini, komitmennya bagaimana dari Buri sendiri? Oke Pak Wahyu, untuk komitmen saya sendiri yang jelas saya tetap menerapkan pendekatan dengan dia yang lebih intensif lagi dengan jangka waktu yang sudah saya alokasikan. Kemudian saya konsisten melakukannya, continue melakukannya dengan harapan ada perubahan perilaku yang lebih baik peserta didik saya. Oke, continue dan konsisten ya. Saya suka sekali dengan bahasa Siap. yang Ibu pakai ini ya. Sangat jelas, tegas dan sudah mewakili semuanya gitu ya. Oke, jadi semuanya sudah saya tadi komitmennya secara kontinu dan konsisten begitu ya. Nah, sekarang setelah komitmen itu adalah rencana tindak lanjutnya ya.
rencana tindak lanjutnya dari Buri untuk setelah perbincangan ini itu apa? Iya, yang jelas saya pasti action ya, tindak lanjut saya selanjutnya itu saya action, apa yang menjadi, permasalahan itu saya coba carikan solusinya ke semua, kemudian dari hasil semua itu saya, mengevaluasi apa saja yang harus saya rubah dan apa saja yang harus saya pertahankan agar terjadi perubahan perilaku. Kemudian, saya sharing pasti ke, Pak Wahyu ya, selaku coaching, untuk, sharing untuk perihal-perihal yang saya alami di sekolah, baik itu di sekolah maupun di ruang kelas maupun yang ada di sekolah, demikian. Oke, saya selalu terbuka, always, anytime and anywhere. Kita bisa berdiskusi ya, selalu terbuka. Kapanpun Buri mau, insya Allah selama saya ada waktu luang Iya. itu bisa kita rencanakan. Oke, mantap sekali Bu. Sudah tertata ya, sudah terperinci ya. Tadi sudah dari awal rencana aksi, komitmennya hingga tindak lanjutnya sudah disampaikan dengan baik ya. Eh, Terakhir Bu, dari percakapan kita sebelum saya menutup ini, apa manfaat yang Bu Riana peroleh dari percakapan tadi dari awal hingga akhir ini? Oke, kalau manfaat sendiri, namanya kita makhluk sosial ya, Pak Wahyu. Jadi untuk segala masalah, kalau kita punya teman ngobrol, apalagi dalam circle yang positif dan memberikan kita sebuah solusi atau lebih menebalkan solusi yang kita sudah coba hadirkan, itu pasti, akan lebih baik lagi untuk penanggulangan masalah. Jadi, manfaatnya itu Pak Wahyu, saya bisa sharing untuk masalah saya, kemudian saya bisa mencarikan solusi, dan kalau saya sudah sharing seperti ini kan, masalah ini kan juga bukan cuma jadi masalah saya, tetapi menjadi juga masalah Pak Wahyu yang mana kira-kira gimana ya Bu Riana, apakah sudah terselesaikan masalah kemarin? Apakah sudah tersolusikan dengan baik? Seperti itu. Dan kita sambil berefleksi untuk apa kira-kira kalau masalah ini belum terselesaikan, apa yang harus kita lakukan ke depan. Nah, seperti itu Pak Wahyu. Oke, Jadi punya teman curhat seperti itu. oke, luar biasa. Kalau saya bisa meminjam kata Pak Mario tadi, itu super sekali jawabannya. Jadi sudah lugas, tegas, ya, sangat luar biasa ya. Saya juga memetik banyak pelajaran dari perbincangan kita kali ini. Saya banyak berdoa semoga setelah ini Ibu Ri bisa melakukan rencana aksinya sehingga bisa menemukan solusinya ya, sehingga nanti tindak lanjutnya kita bisa sharing kembali bagaimana bisa berbincang tips triknya, suksesnya, kiat-kiatnya apa yang sudah dialami oleh Buri. Begitu saja Buri perbincangan Luar kali biasa. ini. Terima Terima kasih. kasih ya, sama-sama. Semoga sukses untuk kita, jaga kesehatan selalu ya, tetap semangat walaupun banyak permasalahan di sekolah, tapi kita harus semangat ya. Aura positif dari dalam diri itu jangan sampai kendor. Siap Pak Wahyu. Makasih banyak Pak Wahyu. Sukses selalu ya. Sehat selalu Pak Wahyu. Oke, Buri, baik, sama-sama. Oke. Halo, selamat malam Pak Wahyu. Oke, malam Buri. Apa kabar nih Pak Wahyu? Lama nggak berjumpa. Ya, alhamdulillah baik-baik begini. Tapi ya setelah selesai kegiatan 17-an, tapi ada beberapa masalah juga di sekolah ini. Ada siswa Oh, yang pantas. Mm-mm. baru masuk ini tuh dari SD, Hmm. kemudian setelah beberapa pembelajaran, setelah beberapa pertemuan, kenapa semangatnya seperti berbeda. Oh, pantas saya lihat wajahnya Pak Wahyu ini tidak seperti biasa. Biasa sumringah, seger, ceria. Ini kayaknya ada masalah. Makanya saya coba bertanya seperti itu. Iya Pak Wahyu. Oke, kayaknya kita harus sharing ya Pak Wahyu ya. Nah, kira-kira menurut Pak Wahyu untuk tujuan sharing kali ini eh, untuk apa Pak Wahyu? Apa tujuannya? Oh, Silakan. tujuan kita sharing pada kali ini ya, diharapkannya saya bisa mendapat pencerahan gitu, bisa ada menemukan titik terang bagaimana kedepannya dalam saya menerapkan pembelajaran yang baik, sehingga ya itu yang siswa-siswa yang tadi peralihan dari SD ke SMP itu bisa mengikuti pembelajaran saya. Oke, gitu. Jadi
sebenarnya Pak Wahyu ini menemukan ada perubahan ya, ada perubahan antusiasme siswa ya, di mana dari jenjang SD ke SMP yang awalnya waktu PPDB kok kelihatan mereka itu aktif, tetapi dalam pembelajaran beberapa minggu terakhir ini kok kayak demotivasi seperti itu ya Pak Wahyu Ya, ya. betul, motivasinya berkurang. Kira-kira untuk identifikasi, iya, untuk identifikasi masalah yang terjadi, Pak Wahyu sudah bisa melihat sampai sejauh mana ini Ya, mungkin pertama yaitu pemetaan situasi ya dari situasi yang peralihan dari SD ke SMP, mungkin mereka masih masih adaptasi begitu satu. Yang kedua, ya banyak gangguan-gangguan yang sekarang kan anak-anak sekarang ini zaman bukan generasi milenial, generasi Z, Gen Z ini mereka hampir rata-rata iya. sudah pegang HP begitu. Jadi mungkin faktor-faktor dari HP kemudian yaitu bukan televisi lagi tapi handphone itu yang salah satunya membuat mereka malas dan tidak begitu tertarik mengikuti pembelajaran begitu. Oke, tadi itu identifikasinya ya. Kemudian untuk kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ke depan, apa sudah bisa Pak Wahyu prediksi? Ya Silakan. kemungkinannya saya ingin ya anaknya bisa mengikuti pembelajaran saya dengan baik, motivasi belajarnya meningkat, antusiasme, kemudian pada saat ditanya itu banyak yang langsung merespon begitu. Iya, benar ya. Memang itu mau kita ya, guru ya, di mana dalam sebuah pembelajaran, dalam sebuah kegiatan belajar mengajar, kita tuh maunya aktif, siswa aktif, tinggal kita guru bagaimana memfasilitasi. Nah, Pak Wahyu sudah bisa mengidentifikasi, kemudian sudah menemukan titik permasalahan. Tapi apakah Pak Wahyu sudah bisa juga menemukan kira-kira solusi apa yang tepat untuk masalah ini? Solusinya pertama, saya mungkin akan bertanya nanti ya dengan karena kan ini siswa baru, saya akan melakukan pendekatan kepada orang tua mungkin atau orang tua wali dari ini. Jadi kan kita belum tahu latar belakangnya seperti apa, bagaimana kehidupannya di rumah, kemudian teman-temannya bagaimana. Jadi saya mendalami dulu mereka karakternya seperti apa, kemudian kenapa kok bisa seperti ini begitu. Yang kedua mungkin saya akan memberikan contoh supaya jadi teman-teman yang sudah aktif, kemudian saya bisa berkolaborasi dengan mereka sehingga siswa-siswa yang malas ini ya, yang motivasinya berkurang itu bisa membaik lagi begitu. Oke, baik ya Pak Wahyu. Jadi Pak Wahyu untuk sisi sharing kita ini kita menggunakan alur Tirta yang mana tujuan tadi kita sudah bisa melihat semua, kemudian kita juga bisa melihat identifikasi masalah, kemudian yang saya mau lihat kira-kira aksi nyata atau rencana aksi yang Pak Wahyu terapkan dalam mengidentifikasi masalah ini seperti apa? Silakan Pak Wahyu. Pertama rencana aksi saya akan mencoba metode pembelajaran yang baru. Ya, jadi kan biasanya kalau di SD mungkin mereka ceramah dan sebagainya tidak begitu. Saya akan mencoba beberapa metode yang menarik ya, yang variatif, terutama pembelajaran berdiferensiasi di IKM ini kan ini baru. Jadi saya akan mencoba itu. Kemudian berikutnya karena tadi anak ada yang sudah membawa HP, jadi karena di sekolah saya juga sudah ada tablet afirmasi, saya akan mencoba itu karena anak-anak sudah terbiasa dengan HP, jadi kan jadi tidak gaptek lagi, tidak kaku. Jadi saya akan memanfaatkan tablet afirmasi dalam pembelajaran saya sehingga IPA itu multimedianya itu bisa menjadi lebih menarik gitu. Jadi nanti anak menjadi antusias. Oh, luar biasa ya. Jadi dengan pembelajaran diferensiasi ini kita harapkan anak didik kita yang tadinya pasif, mereka akan lebih aktif dengan segala
konten dan juga proses yang nanti Pak Wahyu selipkan di dalam pembelajaran diferensiasi ini. Nah, kemudian Pak Wahyu, adakah prioritas dan strategi yang Pak Wahyu utamakan dalam rencana aksi ini? Ya, prioritas pertama Silakan. saya akan menyusun langkah-langkah ya. Jadi saya dimulai dari RPP dulu, Bu. Jadi saya akan menyusun rencana pembelajaran yang menarik atau dalam bahasa sekarang itu adalah modul ajar. Jadi saya akan membuat modul ajarnya Siap. dan saya akan menentukan metodenya apa, modelnya apa, asesmennya bagaimana. Yang kedua, saya akan membuat media pembelajaran ya. Salah satunya tadi dengan memanfaatkan tablet afirmasi itu. Jadi sehingga siswa itu bisa masuk ilmu baru. Biasanya kalau anak-anak yang di Papua ini ya rata-rata kalau kita mendatangkan sesuatu yang baru ke dalam kelas itu mereka akan antusias. Saya akan mencoba hal itu. Baik, luar biasa ya Pak Wahyu ya. Nah, untuk jangka waktu pelaksanaan rencana aksi nyata ini Pak Wahyu targetkan berapa lama? Ya satu bab metode pembelajaran. Jadi ya berarti 3-4 Mm-mm. kali pertemuan berarti lah. Oke, di 3-4 kali pertemuan ini Pak Wahyu harapkan ada perubahan ya, yang tadinya siswa pasif akan menjadi lebih aktif. Nah, untuk ukuran dari keberhasilan rencana aksi yang Pak Wahyu lakukan, kira-kira apa Pak Wahyu? Oke, ukurannya jelas motivasi siswa itu akan meningkat. Silakan. Ya. Kemudian yang kedua, pada saat saya bertanya memberikan persepsi itu banyak siswa yang langsung menanggapi begitu. Kemudian ya pada saat diskusi mereka bisa aktif, kemudian bertanya, berdiskusi dengan temannya kan mungkin tidak kaku atau tidak canggung. Ya, jadi pada saat presentasi juga mereka tidak malu-malu untuk bertanya dengan teman. Itu saja indikator yang paling sederhana, yang jelas terukur dan bisa dilihat langsung gitu. Oke, baik. Luar biasa. Kita ada di alur yang terakhir, yang ya, tanggung jawab ya. Di sini Pak Wahyu membuat komitmen untuk hasil yang ingin dicapai ataupun langkah-langkah selanjutnya. Demikian. Ada perencanaan dan juga ada tindak lanjut yang Pak Wahyu terapkan. Dan kira-kira apa komitmen dari Pak Wahyu sendiri terhadap rencana aksi yang Pak Wahyu lakukan? Silakan. Oke, komitmennya saya mencoba mempelajari tentang IKM ini, belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa. Saya bertanya kepada teman ya, kemudian bertanya dalam komunitas belajar juga dalam memanfaatkan MGMP itu sendiri. Jadi saya mencari ilmu, menimba ilmu, bertanya apa kelebihan kekurangannya, jadi saya bisa memperbaiki satu demi satu. Berikutnya ya nanti dalam membuat RPP nanti kan sudah dilaksanakan. Saya akan membuat refleksi dalam pertemuan pertama kedua itu kurangnya apa. Jadi saya bisa memperbaikannya di pertemuan berikutnya. Oke, luar biasa. Nah, dalam perwujudan rencana aksi nyata yang Pak Wahyu kerjakan nanti, kira-kira siapa dan apa yang bisa membantu Pak Wahyu untuk selalu konsisten melakukan sebuah komitmen dari tahap ke tahap? Oke, pertama siswa yang aktif itu. Silakan. Jadi jangan sampai siswa yang aktif itu ditinggal. Nanti mereka akan berbuat kadang-kadang malah mereka aktif sendiri kemudian ya usil dengan temannya yang sedang asik belajar biasa kan gitu. Jadi saya harus memperhatikan siswa-siswa yang dalam tanda kutip mereka sudah bisa begitu. Yang kedua ya saya berkolaborasi dengan teman. Jadi saya tidak bisa sendiri, saya harus meminta bantuan teman, berkolaborasi untuk mensukseskan jalannya pembelajaran yang menarik, menghadirkan pembelajaran yang bermakna sehingga siswa itu bisa motivasinya meningkat dan mengikuti pembelajaran saya dengan baik. Oke, baik. Jadi tadi kita sudah ngobrol ya Pak Wahyu mengenai identifikasi, kemudian tujuan dan juga rencana-rencana aksi, juga komitmen Pak Wahyu yang mana segala sesuatu ini dapat Pak Wahyu terapkan untuk mengatasi permasalahan yang Pak Wahyu hadapi di sekolah. Nah, mungkin dari sesi coaching kali ini apa yang Pak Wahyu harapkan? Tindak lanjut seperti apa yang Pak Wahyu harapkan? Silakan. Ya, saya berharap
kita berdiskusi di sini Bu Riana itu tidak berhenti sampai sini saja. Jadi ada kedepannya kita masih bisa berkomunikasi, bertukar pendapat ya, apa-apa saja yang kita keluhkan. Jadi bisa menemukan, mungkin Bu Riana bisa memberikan insight ke saya, begitu juga timbal balik begitu. Ya, jadi saya mengharapkannya begitu. Jadi komunikasi tidak putus, terus menanti mungkin akan ada proyek kita bersama bisa dijalankan begitu. Oke, baik, luar biasa Pak Wahyu ya. Di sini memang kita sharing yang mana insight-insight yang kita harapkan lebih baik dan lebih jelas lagi ke depan apa langkah yang akan kita ambil, di mana dan bagaimana kita mencarikan solusi untuk permasalahan yang tadi Pak Wahyu hadirkan di ruang coaching ini. Memang harapan terdepannya adalah solusi ini dapat mengatasi masalah-masalah yang hadir di sekolah Pak Wahyu dengan tetap memperhitungkan bagaimana Pak Wahyu harus konsisten dan Pak Wahyu harus terus bertanggung jawab untuk tugas dan kewajiban yang Pak Wahyu emban. Luar biasa sekali Pak Wahyu untuk sesi coachingnya. Tadi Pak Wahyu sudah menghadirkan masalah, kemudian Pak Wahyu sudah menghadirkan sendiri identifikasi dan juga solusi, juga rencana kerja ke depan. Harapan saya segala sesuatu yang tadi sudah kita sharingkan dapat Pak Wahyu praktekkan, implementasikan sesegera mungkin. Tadi dengan jangka waktu 3-4 kali pertemuan, harapan saya besar semoga dapat tercerahkan dan semoga dapat tersolusikan. Dan sekiranya kalau butuh kita sharing lagi untuk ada refleksi atau umpan balik seperti apa dan bagaimana, silahkan. Ya Pak Wahyu, tetap semangat ya Pak Wahyu ya, apapun yang terjadi, yakin pasti ada solusinya. Seperti itu. Siap Bu Ri, terima kasih insight-nya. Jadi terserahkan ya kedepannya saya akan harus berbuat seperti apa, sudah ada gambarannya begitu. Siap, terima kasih. Tetap semangat ya Pak Wahyu ya, selalu berjuang dan selalu mengabdi pada negeri. Salam dan bahagia pokoknya Pak Wahyu ya. Oke, siap. Terima kasih Bu Ri. Oke. Sama-sama Pak Wahyu. Tuhan berkati. Selamat malam Pak Wahyu. Malam.